Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Septidiarti dengan NIM 122210177 dan teman saya Hasbi Kurniadi dengan NIM 122210171. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan teknik sipil RD. Selanjutnya, untuk latar belakang usaha, kami mengangkat tema industri mebel aluminium karena yang pertama dari tren industri mebel. Mebel berbahan kayu, terutama kayu jati, masih menjadi primadona. Namun, harga yang tinggi, proses pengolahan yang rumit, serta sifat bahan yang rentan terhadap rayap menjadi tantangan besar. Dan yang kedua, solusi berbasis inovasi. Jadi kami mengadakan bisnis untuk mebel berbahan aluminium menjadi alternatif yang lebih murah, ringan, tahan lama, dan ramah lingkungan. Ini memberikan kesempatan bagi usaha baru untuk menjawab kebutuhan pasar modern. Latar belakang usaha yang ketiga adalah dari permintaan masyarakat yang meningkat. Peningkatan proyek konstruksi di wilayah Padang Panjang, terutama untuk hunian dan komersial, membuka peluang besar untuk produk aluminium yang praktis dan estetis. Next. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari usaha ini adalah menyediakan produk berkualitas tinggi, menghasilkan furnitur berbahan aluminium yang tahan lama, ramah lingkungan, dan memiliki desain yang estetis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan komersial, mendukung ekonomi lokal dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Keempat, mengembangkan inovasi desain, memadukan desain tradisional dengan elemen futuristik untuk menjawab tren pasar, memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk memesan desain sesuai kebutuhan mereka. Kelima adalah memperluas jaringan pasar dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran global dan menembus pasar internasional dengan fokus pada negara-negara yang permintaan tinggi akan futuristik yang modern. Untuk manfaat usahanya, yang pertama bagi konsumen, memberikan pilihan furnitur yang ringan, tahan lama, dan estetis, menawarkan harga kompetitif yang sesuai dengan berbagai segmen pasar. Kedua, bagi lingkungan, mengurangi ketergantungan pada kayu sebagai bahan baku utama, mendukung keberlanjutan, memanfaatkan aluminium yang dapat didaur ulang dan memiliki jejak karbon rendah. Untuk manfaat bagi perusahaan yaitu menjadi pelopor furnitur berbahan aluminium di pasar lokal dan nasional, meningkatkan brand awareness melalui desain inovatif dan pelayanan berkualitas, dan manfaatnya yang keempat bagi ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru di sektor industri, distribusi, produksi, dan pemasaran, menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Next. Untuk logonya adalah tertampil di sini dan nama perusahaannya yaitu Bisnis Mebel Aluminium di Padang Panjang. Logo ini memiliki desain yang modern dan minimalis dengan elemen visual ada siluet sofa yang menggambarkan produk furnitur, 3 panel warna hijau, kuning, merah, menyimbolkan variasi, kreativitas, dan fleksibilitas desain furnitur aluminium. Kemudian ada siluet lampu gantung di atas, memberikan kesan ruang interior yang modern, mengindikasikan perhatian pada detail-detail, dan teks furniture minimalis menegaskan bahwa bisnis ini berfokus pada furnitur dengan desain yang sederhana namun elegan. Dan selanjutnya, sejarah perusahaan. Jadi, yang pertama adalah awal berdiri, didirikan untuk memenuhi kebutuhan furnitur yang lebih ekonomis, tahan lama dan ringan dibandingkan furnitur kayu. Lokasi strategisnya berlokasi di Padang Panjang, dekat jalan lintas Sumatera, manfaatkan baku lokal dan minim kompetitor. Yang ketiga, fokus awalnya produksi furnitur seperti meja, kursi, lemari, pintu, kusen, dan ventilasi berbahan aluminium dengan layanan custom. Keempat, pengembangan usaha dengan menggunakan alat modern untuk efisiensi produksi, menerapkan strategi pemasaran digital, dan berpartisipasi dalam pameran industri, memadukan desain inovatif dan ramah lingkungan untuk memenuhi tren pasar modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada lokasi perusahaan, di mana di sini ada terpampang jelas peta dari lokasi yang akan kami bangun tempat buat lokasi perusahaan kami, yang dimana lokasinya itu terdiri dari tempat yang kami ambil berada pada J9HR plus 3PJ
Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan kode pos 26181. Kami memilih tempat ini dikarenakan tempat ini bisa dibilang strategis, mudah sekali untuk diakses, transportasi banyak, di mana transportasi ini bisa dipotong nggak ini, Mit? Ntar, Mit. Ya udah, ya udah. Iya, lanjut aja. Ulang dari Sorry, Mit. lokasi. Nah, berikutnya itu ada lokasi perusahaan, di mana lokasi ini kami ambil di Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang berada di Sumatera Barat dengan kode pos 26181. Kami memilih tempat ini dikarenakan tempat ini strategis, mudah diakses, transportasi banyak yang lewat karena merupakan jalan lintas Sumatera dan potensi dari pesaing yang sedikit. Berikutnya itu ada visi dan misi perusahaan. Adapun misi dari perusahaan kami ada 5, yaitu pertama itu menyediakan produk furnitur yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Berikutnya itu mendukung ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja bagi pengrajin dan staf distribusi. Berikutnya itu membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mengasih layanan produksi yang baik dan terpercaya. Berikutnya itu memperluas pasar internasional dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Berikutnya itu berinovasi dalam desain untuk menghasilkan produk yang modern, estetis, dan ramah lingkungan. Berikutnya itu ada visi. Visi kami yaitu menjadi produsen furnitur aluminium terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan desain yang inovatif, berkualitas tinggi, dan berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan. Serta di sini kami ingin menjadi pemimpin pasar dalam industri mebel berbahan aluminium di tingkat nasional dan internasional. Berikutnya itu ada budaya perusahaan. Yang pertama ada inovasi dan kreativitas, di mana selalu mencari cara untuk menciptakan desain yang furnitur yang inovatif dan futuristik, dan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan produk yang baru. Berikutnya itu ada kualitas dan keunggulan. Yang pertama itu menjaga standar dan kualitas tinggi pada setiap tahap produksi, dari pemilihan bahan hingga finishing produk. Yang berikutnya itu melakukan pencegahan kualitas secara rutin untuk memastikan produk memenuhi harapan para pelanggan. Yang berikutnya itu ada keberlanjutan. Kami mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang minim dampak terhadap lingkungan, dan berkomitmen untuk mendaur ulang bahan yang dapat digunakan kembali, mendukung keberlanjutan dalam setiap aspek usaha. Ya, struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada direktur utama yang bertanggung jawab atas keputusan dan strategi dan pengawasan operasional keseluruhan. Yang berikutnya itu ada divisi administrasi dengan 2 tanggung jawab. Yang pertama itu mengelola keuangan, pencatatan inventaris, dan dokumen ilegal. Berikutnya itu menyusun laporan keuangan dan anggaran operasional. Yang ketiga itu ada divisi produksi, di mana divisi produksi ini memiliki 2 subdivisi. Yang pertama, desain produk, di mana bertanggung jawab untuk merancang desain furnitur sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya itu pengerjaan produk, proses untuk pengolahan bahan, hingga menjadi furnitur siap pakai sampai finishing. Terus melakukan pengecatan, pelapisan, dan penyelesaian produk. Yang keempat itu ada divisi pemasaran, promosi produk melalui platform digital, media sosial, dan e-commerce. Berikutnya itu membina hubungan dengan distributor dan mitra bisnis. Yang kelima itu ada divisi logistik dan distribusi, di mana ada 2 tanggung jawab. Yang pertama itu mengelola gudang untuk bahan baku dan produk jadi. Berikutnya itu pengiriman produk ke pelanggan atau mitra secepat mungkin. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, produk perusahaan.
Perusahaan ini menyediakan berbagai produk furnitur berbahan aluminium yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial, dan proyek teknik sipil. Berikut adalah detail produknya. Jenis produk ada furnitur rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan furnitur bangunan, pintu, jendela, kusen. Kemudian ada aksesori dan dekorasi seperti ventilasi dan hiasan interior. Kemudian ada juga menyediakan produk custom, di mana menyesuaikan desain berdasarkan permintaan pelanggan untuk berbagai kebutuhan seperti proyek hotel, kafe, atau ruang kerja. Keunggulan produk ini adalah pertama, bahan tahan lama karena menggunakan aluminium ringan, tahan terhadap rayap, kelembapan, dan perubahan suhu. Kemudian ramah lingkungan, di mana produk berbahan daur ulang dengan proses produksi minim limbah. Ketiga adalah desain yang futuristik, memadukan elemen estetis modern dengan fungsionalitas. Keempat, perawatan yang mudah, dengan tidak memerlukan perawatan khusus seperti furnitur kayu. Analisis pasarnya, permintaan furnitur minimalis dan modern terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan pekerja urban. Konsumen juga semakin sadar lingkungan, memilih produk berbahan aluminium yang dapat didaur ulang. Proyek perumahan modern, pariwisata, dan bisnis food dan makanan menciptakan peluang besar untuk furnitur yang tahan lama dan estetis. Penjualan online melalui e-commerce dan media sosial mendominasi dengan konsumen, mengutamakan ulasan dan foto berkualitas. Selain itu, tren furnitur custom semakin diminati, terutama oleh bisnis kecil yang ingin menciptakan identitas unik. Dengan tren ini, furnitur aluminium memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar lokal dan internasional. Analisis konsumen yang pertama, targetnya adalah individu dan keluarga, di mana konsumen ini terdiri dari individu dan keluarga yang tinggal di rumah modern atau apartemen, yang mereka sedang mencari furnitur yang ringan, hemat tempat, mudah dirawat, tetapi tetap estetis dan mendukung gaya hidup minimalis dan praktis. Kedua adalah konsumen untuk bisnis komersial, untuk restoran, kafe, dan hotel, kemudian juga untuk kantor, yang mereka mencari meja, kursi, dan lemari dengan desain ergonomis serta daya tahan yang tinggi untuk mendukung produktivitas. Analisis konsumen yang ketiga adalah perusahaan konstruksi, di mana pengembang properti memerlukan furnitur yang proyek huniannya dan komersial memadukan daya tahan dan estetika. Kebutuhan konsumennya furnitur berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, desain modern yang sesuai dengan tren interior, produk ramah lingkungan yang mudah dirawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya itu ada analisis kompetitor, di mana kompetitor ini ada dua jenis. Yang pertama, kompetitor lokal. Kompetitor lokal itu yang pertama prosedur furnitur berbahan kayu yang sudah mapan. Yang kedua itu keunggulan dari popularitas kayu di pasar lokal. Untuk kelemahannya itu sendiri, furnitur kayu lebih mahal dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif dibandingkan aluminium yang kita gunakan. Untuk kompetitor nasionalnya itu yang pertama, merek besar dengan distribusi luas dan jaringan pemasaran digital. Yang kedua itu untuk tantangannya, merek mereka itu lebih dikenal dan dipercaya karena sudah lama dan sudah dijalankan sedemikian rupa. Dan berikutnya itu adalah peluang diferensial melalui furnitur aluminium dengan desain yang inovatif. Berikut strategi untuk menghadapi kompetitor. Yang pertama itu fokus pada edukasi konsumen tentang keunggulan furnitur berbahan aluminium. Yang kedua itu tawarkan layanan kostumasi yang fleksibel. Berikutnya itu manfaatkan pemasaran digital dan partisipasi dalam pameran untuk membangun brand awareness. Berikutnya itu ada target pasar. Nah, perusahaan yang kita bangun ini menargetkan pasar lokal dan internasional dengan fokus pada konsumen individu, keluarga, dan sektor bisnis. Di mana di pasar lokal ini perusahaan berfokus pada daerah Padang Panjang dan kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Di mana permintaan furnitur modern dan praktis terus meningkat. Di sisi lain, di sisi demografis, target utama adalah individu dan keluarga dengan rentan usia yaitu sekitar 20-50 tahun.
serta pemilik bisnis kecil hingga menengah seperti kafe, restoran, dan hotel. Selain dari itu, perusahaan juga menyasar perusahaan konstruksi dan pengembang properti yang memerlukan furnitur untuk proyek hunian dan komersial. Secara psikografis, target pasar meliputi konsumen yang menghargai desain modern, minimalis, futuristis, dan berkelanjutan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang dengan produk inovatif dan berkualitas tinggi. Berikutnya itu ada pelayanan perusahaan. Pelayanan perusahaan ada 4. Yang pertama itu pelayanan pesanan custom. Pelayanan ini dapat menggunakan desain furnitur sesuai dengan kebutuhan atau keinginan para customer. Berikutnya itu pengiriman yang cepat. Nah, produk diantar langsung ke lokasi pelanggan dengan jaminan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikutnya itu layanan purna jual, memberikan garansi produk dan bantuan teknis pasca pembelian. Berikutnya itu ada konsultasi desain, membantu pelanggan memilih desain furnitur yang sesuai dengan kebutuhan dan estetika ruang mereka. Berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk harapan masa depan, ekspansi pasar internasional mengembangkan jaringan distribusi ke negara-negara dengan permintaan tinggi akan furnitur ramah lingkungan, inovasi produk yang menambahkan fitur canggih seperti furnitur modular dan multifungsi, digitalisasi penjualan dengan meningkatkan kehadiran di e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan keberlanjutan memperkuat komitmen pada desain ramah lingkungan melalui penggunaan bahan daur ulang dan teknologi produksi yang efisien. Baik, sekian presentasi tugas besar dari proposal bisnis kewirausahaan teknik sipil. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.